punya beras ketan dan gula merah, yuk kita bikin aja kue tradisional yang super simple. Dijamin ini rasanya enak banget, semua pada suka. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, yuk langsung aja tonton videonya hingga selesai. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wajan atau panci. Habis itu masukkan 400 ml air putih. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah aku rendam selama 2 jam dan sudah aku cuci bersih. Ini beras ketannya sebanyak 500 gram. Habis itu ini nyalakan kompor, diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Ini kita bikin aron. Nah, sambil terus diaduk-aduk aja ya, supaya bagian dasar pancinya ini tidak mudah gosong. Dan biasanya kalau nggak diaduk itu matangnya juga nggak merata, bagian bawahnya itu gosong teman-teman. Nah, oke, diaduk aja, ditunggu hingga airnya ini menyusut ya. Nah, tinggal diaduk sampai menyusut. Nah, ini udah mulai menyusut kayak gini. Kalau udah menyusut kayak gini, tinggal diaduk terus aja, ditunggu sampai benar-benar mengering. Dan ini sudah mulai mengering, tapi masih agak basah ya, jadi masih kita masak terus aja. Nah, kalau udah mengering kayak gini, tinggal dimatikan aja api kompornya, didiamkan sebentar. Nah, ini sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Untuk kukusannya udah panas ya. Beras ketan yang sudah kita bikin aron tadi kita kukus. Nah, sambil diratakan supaya nanti matangnya merata. Dan untuk mengukusnya ini kurang lebih selama 20 menit hingga beras ketannya ini matang ya. Setelah 20 menit dikukus, ini untuk ketannya udah matang. Habis itu matikan aja api kompornya, kemudian diangkat. Ini teksturnya tuh lembut banget. Kalau kita pilih yang berasnya bagus, itu nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. Nah, udah matang, sisihkan dulu. Habis itu aku siapkan wajan, kemudian masukkan 350 gram gula merah. Nah, saran saya kalau gula merahnya tuh pakai yang warnanya agak hitam ya, soalnya nanti biar hasil wajiknya tuh bagus. Habis itu tinggal tambahkan juga ini 1 sendok teh garam. Aku menambahkan 300 ml santan. Untuk santan aku pakai santan instan aja yang aku tambahin menggunakan air putih. Tapi kalau hasilnya biar lebih enak, teman-teman bisa menggunakan parutan kelapa yang disantan kental ya. Nah, ini aku masak hingga santan dan gula merahnya larut, ditunggu hingga agak menyusut ya. Nah, ini udah mendidih, airnya juga sudah mulai menyusut. Aku aduk-aduk aja terus. Ini ditunggu hingga airnya tidak terlalu banyak. Kalau udah nggak terlalu banyak air gulanya, habis itu langsung aja nih masukkan ketan yang sudah dikukus tadi. Ini aku masukkan semuanya. Setelah dimasukkan semuanya, diaduk kembali sampai kuah kincanya ini menutupi ketan. Nah, sambil diaduk-aduk aja, diaduk balik dari bawah ke atas. Nah, untuk memasaknya pakai api sedang cenderung ke kecil ya, jangan pakai api besar soalnya nanti takut gosong. Nah, ini akan aku masak hingga kalis dan air gulanya tuh meresap. Nah, kurang lebih selama 3-40 menit ya, baru nanti akan meresap dan wajiknya ini kalis elastis teman-teman. Nah, ini setelah mulai menyusut, aku aduk-aduk terus aja. Nah, di tahap ini di tahap pengadukan kayak gini tuh sedikit agak memerlukan waktu yang lama ya. Kita aduk-aduk aja terus hingga kalis. Nah, ini dia setelah kalis seperti ini, jadi airnya sudah nggak ada ya. Tuh udah kalis banget. Kalau udah kalis seperti ini, tinggal pindahkan ke dalam wadah.
Untuk wadahnya di sini aku menggunakan loyang. Untuk loyang aku alasi menggunakan daun pisang. Untuk daun pisangnya dioles-oles sedikit pakai minyak goreng supaya nanti saat wajik dikeluarkan jadi nggak lengket gitu. Oke, setelah wajiknya masuk ke dalam loyang, tinggal dirapihkan aja. Disusun dirata-ratakan supaya nanti hasilnya bisa merata. Nah, kalau bikin sendiri kayak gini, itu selain makannya puas, rasanya juga bisa disesuaikan ya. Kalau bikin kayak gini kan hasilnya banyak. Kalau misalnya mau bikin banyak juga bebas sih ya. Nah, dirata-ratakan aja hingga bagian sisi kanan, sisi kiri rata. Nah, ini setelah rata kayak gini, di atasnya aku tutup lagi menggunakan daun pisang. Ditunggu aja hingga wajiknya ini dingin. Nanti setelah dingin baru dipotong-potong. Dan ini dia setelah wajiknya udah dingin, ini tutup daun pisangnya sampai berubah seperti ini ya. Jadi dia layu karena dapat uapnya dari wajik ini. Nah, untuk bagian pinggir-pinggirnya aku sisir-sisir dulu menggunakan pisau supaya nanti saat dikeluarkan dari dalam loyang itu tidak lengket. Untuk pisau jangan lupa dialasi menggunakan plastik kayak gini supaya nanti di pisaunya tidak lengket. Nah, kalau udah bagian pinggir-pinggirnya dirapikan, disisir, ini langsung aja nih aku keluarkan dari dalam loyang. Ini sedikit agak susah ya, tapi pelan-pelan aja supaya tidak rusak untuk wajiknya. Oke, diangkat aja. Nah, dengan beras ketan 500 ml jadi segini banyak, lumayan banget kan, daripada beli di luar. Lebih baik kita bikin sendiri aja, makanya lebih puas di rumah. Nah, ini setelah udah dingin bisa langsung dipotong. Untuk memotongnya sesuai selera. Nah, kalau misalnya mau bikin banyak silahkan, untuk resepnya bisa dikalikan ya, bisa bikin 2 sampai 3 resep. Kalau ini cocok juga loh untuk acara arisan atau kumpul-kumpul keluarga, disuguhin kue tradisional ini pasti bakalan yang laris duluan. Nah, ini setelah aku keluarkan dari loyang, langsung aja aku potong-potong karena wajiknya udah dingin. Ini saat dipotong tuh lembut banget, nggak ada ketan yang masih keras. Jadi pakai cara ini bagus teman-teman, hasil wajiknya itu nggak keras sama sekali. Dijamin nanti bakalan ketagihan deh, ini enak banget. Tapi aku ini pakai gulanya tuh gula yang kurang merah ya, jadi hasilnya masih kurang bagus. Kalau teman-teman pilih gulanya yang agak hitam gitu ya, pakai gula yang asli. Kalau mau pakai gula aren juga boleh banget, itu malah lebih enak nanti. Nah, bisa ya teman-teman, cara buatnya simple. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.